Kita simak bersama Tausiah Ramadan 1445 Hijriah yang akan disampaikan oleh beliau Romo Kiai Haji Abdul Haris selaku pengasuh PP Al-Bidayah dengan tema Remaja, Problematika dan Solusinya. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Al-Ma'arif Kencong, Jember, para dewan guru, para siswa, perwakilan OSIS. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam acara, kemarin juga kita diundang ya, acara rutin Tausiah Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tema yang kemudian diangkat dalam kesempatan sore hari ini adalah remaja, problematika dan solusinya. Saya hanya kepingin menegaskan untuk awal bahwa remaja ini adalah aset keluarga. Anak itu aset keluarga. Apakah sebuah keluarga dianggap sukses? Nah, mboten, tergantung pada bagaimana anak, bagaimana remaja yang kita miliki. Silakan misalnya mobilnya mewah, kemudian hartanya berlimpah, gedungnya megah, macam-macam. Akan tetapi ketika anak, salah satu remaja kita tentunya gitu ya, itu kok kemudian bermasalah, selesai. Tidak mungkin kita mendapatkan apresiasi dari lingkungan kita, dari keluarga, dari tetangga-tetangga kita ketika kemudian anak kita bermasalah. Oleh karena demikian perlu saya tegaskan, karena remaja itu permasalahan anak juga, saya tegaskan bahwa anak bagi kita di samping juga merupakan investasi yang pada akhirnya mampu membanggakan kita sebagai keluarga, baik di dunia maupun di akhirat, tapi bisa juga anak merupakan malapetaka bagi kita. Bisa mempermalukan kita, bahkan bisa mencelakakan kita besok di akhirat, kalau seandainya kita tidak hati-hati. Oleh sebab itu penting, apakah standarnya sebuah keluarga itu adalah sukses nopo mboten, itu diantaranya adalah tentang niki yang kita bahas ini, remaja, tentang anak. Gitu. Di dalam sebuah hadis banyak itu penjelasan tentang bahwa anak kalau seandainya sukses, sudahlah. Meskipun misalnya kita dari keluarga yang biasa-biasa, keluarga yang kurang berada, kurang memiliki kekayaan dan kurang memiliki kebanggaan lah, akan tetapi kalau seandainya anak kita sukses, kita itu dipandang serius oleh tetangga kanan kiri kita, anak. Ya, ini penting untuk kemudian ditegaskan. Bahkan kadang para tetangga tanya, ya nopo resepnya, kok sakit sukses? Padahal nggak biasa-biasa mawon, nyuwun resep. Padahal yang namanya orang tuanya bisa jadi tidak punya mobil, tidak punya ini, tapi luar biasa masalah, mungkin karir akademisnya meningkat luar biasa, melesat luar biasa, sopan santunnya, akhlaknya, tutur katanya dan seterusnya itu luar biasa. Itu para tetangga itu mengapresiasi. Bahkan ada yang bertanya, "Yo nopo resepnya kok saged putrane jenengan kados ngoten?" Ini penting untuk kemudian saya tegaskan. Itu di dunia. Di akhirat banyak ya hadis-hadis yang menjelaskan, misalnya kalau seandainya kita lihat di dalam hadis, ada seseorang itu bingung.
Sebenarnya jatah surga yang diberikan atau yang dimiliki oleh yang bersangkutan itu adalah, misalnya kita ibaratkan di dunia itu adalah hotel bintang 3, niki kok ditingkatkan menjadi hotel bintang 5. Sampai dikatakan anna li hadhihi darajah. Kok kula saged nggadah derajat semacam ini di mana jatah saya sebenarnya itu adalah hotel tingkat 3 atau bintang 3, tapi ditingkatkan, tingkatkan oleh Allah menjadi hotel bintang 5. Anna li hadhihi darajah. Napa kula kok dapat derajat semacam ini, tingkatannya kok ditingkatkan ngeten iki, napa Gusti? Jawabannya niku adalah ada 2. Bistighfari waladika laka. Iki sebab istighfare anake panjenengan pada sampean sebagai orang tua. Itu jawaban di dalam sebuah hadis. Yang pertama. Ada yang menjawabnya bidu'ai waladika laka. Karena doanya anak panjenengan terhadap panjenengan. Jadi anak yang kemudian waladun sholihun itu tidak hanya membanggakan kita sebagai orang tua, sebagai keluarga ketika di dunia, tapi bahkan besok manfaatnya memungkinkan untuk kita rasakan ketika kita di akhirat. Ini contoh kasusnya. Di dalam kitab Irsyadul Ibad, ini wonten cerita. Menarik cerita ini menurut kula. Niki untuk masuk bahwa remaja niku aset, anak niku aset. Ada seorang alim, ini ku bermimpi. Mimpinya kebetulan tentang kuburan. Napa mimpine? Warga kuburan niku, ahli kubur niku pada waktu niku keluar sedoyo dan rebutan sesuatu. Rebutan sedoyo. Teng Irsyadul Ibad niku wonten. Rebutan. Gitu. Tapi aneh. Ada satu orang yang tidak berebut sesuatu, sehingga orang alim yang bermimpi ini mendekati orang yang tidak berebut itu. Akhirnya bertanya, niku nopo sing direbut niku? Niku rebutan nopo? Niku rebutan pahalai doanya, sodakohnya orang yang masih hidup yang diberikan kepada lil muslimin wal muslimat, seperti tadi lil mu'minin wal mu'minat. Niku rebutan niku. Akhirnya tanya, loh panjenengan kok mboten rebutan apa sebabnya? Saya tidak berebut karena saya punya anak. Anak saya kebetulan hafid. Anak saya penghafal Al-Quran. Sekarang kebetulan dia itu jualan roti di pasar A. Sambil berjualan itu, yang bersangkutan melakukan lalaran, yang bersangkutan melakukan murojaah, yang bersangkutan deres Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, yang pahalanya dikirimkan kepada orang tuanya yang sudah almarhum. Ini pengakuan ini. Jadi orang rebutan, kita kalau seandainya punya anak, remaja kita itu termasuk dalam kategori waladun sholihun yad'u lahu, kita ternyata tidak perlu bersusah payah berebut ketika kita besok di barzakh. Karena ada yang secara rutin ngirim. Oleh sebab itu, monggo kita pastikan anak kita, monggo kita pastikan murid-murid kita, siswa-siswi kita niku yok nopo carane saged ndungakno orang tuanya. Niku yang pertama, tugas kita. Saged beristighfar untuk orang tuanya. Iku tugas kita sebagai orang, sebagai guru, sebagai penanggung jawab sekolah yang sudah mendapatkan pasrah saking orang tua. Dipastikan yok nopo carane saged lingkungan sini, proses yang kemudian kita rencanakan yang cukup luar biasa itu pada akhirnya memastikan, wah kan luar biasa, umur sekitar 15 tahun sudah sedemikian luar biasa. Bahkan yang saya tahu, kalau tidak saya salah tangkap, sepertinya ini termasuk jumlah murid terbanyak untuk sekabupaten Jember, bisa jadi begitu. Untuk yang swasta bisa jadi gitu ya. Jadi sampai sekian itu kan cukup luar biasa. Yuk nopo sakniki carane niku. Akhirnya orang yang bermimpi ini niku terbangun dan penasaran. Nopo bener
Di pasar A ada orang jualan roti yang ketika jualan itu dia itu adalah deres, dia itu adalah murojaah, dia itu adalah menghafal Al-Quran yang pahalanya dikirimkan kepada orang tuanya yang sudah almarhum. Digolai sungguhan nih. Pasar A, kemudian ada enggaknya? Ternyata bener. Sampean sinten, putrane niki, saya ini dan seterusnya. Loh sampean lapo? Saya niki setiap kali berjualan berhadapan dengan konsumen, niku deres Al-Quran, niku menghafalkan Al-Quran, niku murojaah Al-Quran, dan pahalanya saya kirimkan kepada orang tua saya yang sudah almarhum. Anak yang solih, anak yang luar biasa, itu memungkinkan pada akhirnya memberikan kebanggaan kita pada saat kita di dunia, bahkan besok ketika di akhirat, manfaatnya itu cukup luar biasa. Oleh karena demikian saya istilahkan tadi, anak merupakan investasi. Investasi. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan, mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutaghawwith. Tidaklah yang namanya mayit di kuburan itu illa kal ghariqil mutaghawwith, kecuali seperti al-ghariq, seperti orang yang kelelep, seperti orang yang tenggelam, al-mutaghawwith, yang minta tolong. Besok kita ingatkan di kuburan itu. Yantaziru da'watan, yang ditunggu itu adalah doa, da'watan, doa. Dari siapa? Dari anaknya, dari sahabatnya, dari istrinya, dari orang-orang terdekatnya. Karena demikian, anak yang pada akhirnya mampu berdoa, remaja yang pada akhirnya kenal agama, yang pada akhirnya muncul jadi sosok yang kemudian di dalam hadis disebutkan dengan waladun sholihun yad'u lahu, itu adalah kebanggaan, itu adalah merupakan investasi yang membanggakan kita, tidak hanya ketika ada di dunia kita itu, tapi justru besok ketika kita butuhkan yang namanya doa, kita butuhkan yang namanya istighfar, anak-anak kita tidak lupa untuk terus berdoa, untuk terus beristighfar kepada kita sebagai orang tuanya yang sudah almarhum. Ini penting. Tapi nggih ngoten, ketika kemudian anak kita itu ternyata kita didik sembarangan, kita cul dan seterusnya, himbauan dari kepolisian macam-macam, kan saat niki wonten niku flyer niku, jangan sampai kita biarkan anak kita pada jam 10 itu keluyuran, banyak masalah. Ya, malam itu bukan tempatnya atau bukan tradisinya orang-orang solih keluar malam, itu bukan. Ya, di situ ada bisa jadi terpengaruh narkoba, bisa jadi terpengaruh anak-anak nakal dan seterusnya. Itu lah, ternyata anak kita itu sembarangan macam-macam, sehingga anak kita pada akhirnya tidak mampu untuk membaca Al-Quran, tidak mampu untuk beristighfar kepada kita, tidak mampu berdoa untuk kita. Dan bahkan misalnya praktek amaliyah keagamaan, bagaimana caranya wudhu, bagaimana caranya sholat, itu sama sekali tidak punya ilmunya. Inilah yang kemudian harus kita renungkan, apa yang kemudian ada di dalam kitab Tanqihul Qaul misalnya, man taraka waladahu jahilan, barang siapa yang meninggalkan anaknya dalam keadaan bodoh. Maos Al-Quran mboten saged. Maos Al-Quran niku wonten tata carane. Kalau seandainya kemudian baca Al-Quran kok kemudian tidak mengikuti tata cara tajwid, makhorijul hurufnya mboten wonten, sifatul hurufnya misalnya mboten wonten, maka wal Qur'anu yal'anuh, nanti justru ketika kita baca karena lahan, karena bisa merubah arti, maka Al-Quran justru melaknat. Niki kita mboten ngertos, anak kita mboten kita kenalkan pada Al-Quran ngeten niki mboten kertos, ilmu-ilmu mboten. Gitu. Man taraka waladahu jahilan, barang siapa yang meninggalkan anaknya dalam keadaan bodoh, kana kullu dzambin amilahu, maka setiap dosa yang dilakukan oleh anak kita, ternyata anak kita tidak sholat, itu adalah dosa. Ternyata anak kita mabuk-mabukan, itu adalah dosa. Ternyata anak-anak kita tidak puasa, itu adalah dosa. Kana kullu dzambin amilahu, maka setiap dosa yang dilakukan oleh anak kita itu juga dibebankan alaihi kepada kita sebagai orang tua. Niki harus kita upayakan untuk kita renungkan. Empun sampai
kemudian misalnya sebagai orang tua kita tidak berusaha untuk kemudian bagaimana menjadikan anak kita sebagai anak yang menjadi kebanggaan, anak yang di dalam hadis disebut sebagai waladun sholihun yad'u lahu. Caranya bagaimana? Caranya diantaranya, kalau seandainya misalnya kita tidak mampu untuk mendidik anak supaya menjadi lebih baik, ngerti caranya wudhu, ngerti caranya sholat dengan benar, ngerti caranya tayamum dengan benar, ngerti caranya misalnya mandi besar dengan benar. Kalau seandainya kita sebagai orang tua tidak memiliki kemampuan itu, titipkan kepada lembaga-lembaga yang di situ. Itu luar biasa di sini. Nah, penting kepala sekolah ini alumni Lirboyo niki insya Allah sama mengarahkan ke bagaimana caranya memproses-proses yang direncanakan di sini, pada akhirnya mampu memastikan anak pada akhirnya mampu untuk berdoa untuk orang tuanya, mampu beristighfar untuk orang tuanya, mampu baca Yasin, mampu baca ini dan seterusnya untuk orang tuanya. Niki penting. Man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin amilahu alaihi. Maka setiap dosa yang dilakukan oleh anak kita itu juga dibebankan kepada kita sebagai orang tua. Ini penting untuk kemudian kita renungkan. Jadi anak di samping merupakan investasi juga merupakan malapetaka. Apalagi kemudian kalau seandainya kita mengingat misalnya hadis Nabi yang sangat terkenal misalnya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap yang dipimpin. Anak kita adalah ra'iyah kita, yang dipimpin oleh kita. Kalau seandainya kemudian tidak kita arahkan kepada arah-arah yang memang di situ diridhoi oleh Allah, di situ yang sesuai dengan syariat, sehingga apa yang menjadi tradisinya, apa yang menjadi kebiasaannya jauh dari norma-norma agama, maka jangan salahkan kalau seandainya anak ketika kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sampean kok mboten salat napa? Jawabane nggih kula mboten diajari kali orang tua kula. Kok ngajine ngeten, kula mboten diajari kali orang tua saya. Misalnya seperti itu, nggih. Terus penting, anak niku di samping merupakan investasi juga merupakan malapetaka bagi kita. Napa problemnya remaja nih? Wow, kula sempatan. Kenapa kok kemudian pondok-pondok itu kemudian misalnya ada kebijakan misalnya untuk tidak meliburkan misalnya. Problemnya satu memang diantaranya pergaulan. Ya, pergaulan. Ya. Kalau seandainya kemudian kita tidak mampu untuk kemudian memastikan pergaulan anak kita itu adalah wong kang soleh kumpulono, maka memang lebih baik ada di pesantren memang. Luar biasa. Ya, luar biasa nih. Kalau seandainya kita misalnya anil mar'ila tas'al wasal angqarinihi, tentang seseorang janganlah kamu bertanya sampean orang saya napa mboten. Mesti jawabannya kula orang saya. Tapi tanya dia. Siapa temannya dia? Ya. Kalau seandainya dia berteman dengan orang yang tarikus shalah, dengan orang yang meninggalkan sholat, kecenderungannya dia pasti juga orang yang tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Kalau seandainya gerombolannya dia, soulmate-nya dia, ya bestinya dia misalnya, itu adalah orang-orang yang misalnya meninggalkan puasa, kecenderungannya juga sama. Karena tidak mungkin kemudian orang yang kemudian berbeda tradisi, berbeda kebiasaan, itu bisa akrab, bisa kumpul dalam satu komunitas, itu sulit. Niki penting untuk kemudian saya tegaskan, pergaulan niki harus diperhatikan. Jangan sampai kemudian orang tua sudah menyimpulkan bahwa anaknya bergaul dengan teman yang di situ itu pada akhirnya tidak justru menjadikan anak kita dekat dengan musola, dekat dengan masjid dan seterusnya, tapi tetap dibiarkan. Jangan sampai seperti itu. Orang tua kita sebagai orang tua harus tegas. Kalau bisa cerewet, meskipun bisa jadi ngomong dan seterusnya itu tidak disukai oleh anak kita, tapi kita harus ngomong. Bahkan kalau seandainya kita lihat misalnya hadis Nabi, muru auladakum, perintah anak panjenengan itu bis sholati dengan sholat, wahum abna'u sab'in, pada saat dia usia 7 tahun. Tapi wadribuhum alaiha, pukul. Bayangkan ini, pukul. Jadi kata-kata dorbun itu hadis. Kata-kata memukul itu adalah syariat. Ya.
Kata-kata memukul itu adalah syariat. Kalau seandainya orang tua sudah takut untuk memarahi anaknya, padahal jelas-jelas anaknya itu bergaul dengan orang yang bermasalah, dengan teman yang bermasalah, dengan orang yang tidak puasa, dengan orang yang mungkin, dengan anak yang mungkin kena narkoba, pergaulan bebas, macam-macam, maka sebenarnya ini sudah menyalahi hadis Nabi. Karena hadis Nabi tegas, pendidikan itu jelas, sampai bahkan wadribuhum, pukul anak kita kalau seandainya kenyataannya itu kok kemudian misalnya makin hari makin jauh, karena di situ indikatornya itu adalah sholat, umur 10 tahun kok mboten sholat, gepuk, meskipun ghairu mubarrihin, pukulan yang tidak menyakitkan. Ini penting untuk kemudian saya tegaskan bahwa sekarang pergaulan itu adalah menjadi problem yang utama. Ngapunten, berdasarkan data statistik niki, ternyata angka dispensasi pernikahan ya di Jember niki ranking 1. Ya, dispensasi pernikahan niku nopo? Yang namanya menikah niku ada usia yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Pinten usia yang ditetapkan oleh undang-undang? Yang ditetapkan oleh undang-undang itu adalah 19 tahun. Ternyata umur 16 tahun ada yang menikah, umur 17 tahun ada yang menikah, umur 18 tahun ada yang menikah, dan seterusnya. Itu belum waktunya sebenarnya, melanggar undang-undang. Itu namanya angka dispensasi pernikahan, dispensasi untuk menikah. Lah niku teng Jember niku ranking 1. Juara 2-nya Malang. Nggih, juara 2-nya Malang. Jember niku adalah ranking 1. Dan yang anehnya lagi adalah yang harus kita waspadai adalah ternyata, mohon maaf, ternyata akibat kenapa kok kemudian misalnya mereka minta dispensasi, naudzubillah min dzalik, muga-muga niki mboten terjadi teng keluarga kita, diantaranya karena hamil terlebih dahulu. Niku hamil terlebih dahulu. Sudah, kalau seandainya anak itu sudah hamil terlebih dahulu, silahkan seperti yang tadi saya katakan itu, punya rumah megah, kemudian mobil mewah, macam-macam, sawah niki sepanjang mata memandang pun boten bisa diukur, nggak bisa diukur. Nggak ada, orang tetangga sekitar kita pasti melecehkan kita, pasti menganggap kita itu adalah orang-orang yang tidak berhasil. Oleh sebab itu penting untuk pergaulan ini, pergaulan ini. Maka penting untuk kemudian kita kalau seandainya tidak mampu, maka yang namanya pergaulan ini bagaimana untuk secara bijak, secara ketat. Sekarang ini mohon maaf, di antara yang paling mampu untuk mengendalikan bagaimana pergaulan itu adalah pondok pesantren. Oleh sebab itu jangan sampai kemudian alergi teng pondok pesantren. Banyak orang yang sukses dari pondok pesantren. Ngapunten, kepala sekolah misalnya niku teng pondok pesantren luar biasa. Niku banyak sekali. Oleh sebab itu jangan sampai alergi pondok pesantren. Niku penting. Napa malih yang menjadi masalah problematika dari yang menjadi sebab kenapa kok kemudian banyak masalah di kalangan remaja yang usianya bisa 10 sampai 18 tahun itu adalah HP. Niki luar biasa HP niki. Luar biasa. Luar biasa HP niki luar biasa. Kula nati FGD, MUI Jember niku, kula nati FGD. Kita ngundang orang-orang yang punya kepentingan bersama dengan para remaja, para pemuda. Kita undang. Rata-rata nih. Masalah utama yang kemudian kenapa kok kemudian perilaku nyeleneh, perilaku aneh, perilaku menyimpang yang ditampakkan oleh para pemuda, para remaja itu salah satunya adalah inspirasinya karena HP. Sebenarnya dia itu adalah belum waktunya untuk pegang HP, tapi kemudian kita fasilitasi untuk kemudian HP. Ngapunten. Kalau seandainya ada grup WA, dan di situ tidak ada guru yang ada di grup itu, kemungkinan besar yang di-share itu adalah yang aneh-aneh. Niku nyata nih. Karena niku adalah temuan dari seorang pengawas. Niku temuan dari seorang pengawas. Ya, pada waktu itu ada penyelidikan spontan sidak ngoten niku teng daerah Sukowono. Akhirnya HP niku disita.
Sedoyo disita. Ternyata setelah passwordnya ketemu dan seterusnya itu dibuka macam-macam, itu ternyata dalam grup WA yang di situ itu adalah hanya anak-anak dan di situ tidak sama sekali didampingi oleh guru itu, yang di-share itu yang aneh-aneh, yang macam-macam. Bahkan ini penting untuk kemudian kita renungkan, di situ ada kata-kata yang menurut kita sebagai orang tua miris. Ada kata-kata, yuk nyoba yuk. Bayangkan itu. Ini penting untuk kemudian kita renungkan. Jadi problematika yang namanya remaja itu, anak-anak kita saat ini, kalau seandainya kemudian kita tidak mau tahu, yang paling penting untuk menanggulangi HP ini harus ibda binafsik. Jangan sampai ada kesan bahwa kita sebagai orang tua itu juga main-main. Ya, oleh sebab itu ngapunten, kula niki saat niki nggak ada program. Mugi-mugi program kula niki laku, mugi-mugi program kula niki payu. Kula selalu kampanye niki. Kula niki termasuk orang yang harusnya banyak dihubungi orang, karena kenyataannya kula niki adalah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember. Nyatane niku, kula dosen, kula pengasuh dan seterusnya. Nyatane niku. Cuman kula saat niki membagi pegang HP niku dua, siang dan malam. Kalau malam off, mulai maghrib sampai subuh kula pun off niku. Saya malam untuk ilmu, malam untuk keluarga, malam untuk istirahat, malam. Saya tidak sama sekali melayani orang kecuali penting karena ngebel gitu. Tapi kalau WA yakin boten kula bales. Kula terlalu capek. Guyu karpe dhewe kadang-kadang. Ngapunten. Nggih, terlalu capek. Apalagi kemudian tradisi semacam ini diikuti oleh anak-anak kita. Kita tidak ibda binafsik, memulai dari diri kita. Anak kita biarkan terus pakai HP dan seterusnya, maka sulit anak kita pada akhirnya kita proyeksikan menjadi kader penerus bangsa ini, menjadi orang-orang calon-calon pemimpin yang berkualitas. Kenapa? Karena memang yang namanya waktu itu menentukan apakah pada akhirnya kita fungsikan waktu itu atau tidak. Itu tergantung pada apakah kita pada akhirnya akan menjadi seorang intelektual atau tidak, tergantung bagaimana pemanfaatan waktu itu. Rumus umum kan ngoten, pernah mungkin kula tegaskan. Al ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Ilmu itu tidak akan memberikan sebagian kecilnya sekalipun kepada kita. Ilmu enggak mau ikut kita hatta tu'tiyahu kullaka, sehingga kamu memberikan totalitas kamu kepada ilmu. Kita bisa menjadi seorang intelektual. Anak-anak kita memungkinkan untuk kita proyeksikan menjadi calon ilmuwan, calon ini, ahli ini, pakar ini, memungkinkan. Tapi kalau seandainya tidak total, lebih disebabkan karena di situ i'rad, karena di situ berpaling, karena selalu pegang HP dan seterusnya, maka sulit untuk kita proyeksikan anak-anak kita pada akhirnya akan menjadi calon-calon intelektual, pakar-pakar dan seterusnya. Itu sulit karena memang logika ilmu semuanya ngoten. Kita bisa hafal alfiyah, kita bisa ini dan seterusnya. Itu bisa kita lakukan kalau seandainya kita total. Jadi tantangan dan problematika yang menurut kula niku sangat serius itu adalah HP. Disinilah orang tua perlu hadir untuk menanggulangi ini. Perlu hadir orang tua itu. Nopo konsep Islam sebagai solusi yang perlu untuk kemudian direnungkan. Yang pertama sebagai orang tua niki sekarang niku harus hati-hati, niku harus. Orang tua niku harus hati-hati. Nggih, terutama yang paling untuk kemudian jangan sampai kita toleransi adalah memberikan makanan yang haram kepada anak-anak kita. Itu yang paling penting. Kalau seandainya kita sudah mampu seperti itu, insya Allah Gusti Allah akan jogo anak-anak kita. Insya Allah pada akhirnya anak-anak kita itu akan bisa selamat. Secara teori begitu. Napa sebabnya? Karena hadis Nabi ada yang mengatakan seperti itu. Man akalal halal, barang siapa yang makan makanan yang halal, ata'at jawarihuhu, maka anggota tubuhnya akan taat kepada Allah. Sya'a am aba. Jadi ada jaminan dari Gusti Kanjeng Nabi. Ketika Gusti Kanjeng Nabi niki ngendikan, ketika Gusti Kanjeng Nabi niki bersabda, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ketika Gusti Kanjeng Nabi mengendikan bersabda, maka inspirasinya itu adalah wahyu. Itu adalah ilham dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bukan hawa nafsu.
Oleh karena demikian ketika ada hadis niku pasti benernya kita harus yakin. Gusti Kanjeng Nabi ngendikan man akalal halal, barang siapa yang makan makanan yang halal atau jawarihuhu, maka anggota tubuhnya akan taat. Tangannya tidak mau diajak untuk bermaksiat, matanya tidak mau diajak untuk bermaksiat, kupingnya tidak mau diajak untuk bermaksiat, kaki dan anggota tubuh yang lain tidak mau diajak bermaksiat. Kenapa? Karena makanan yang dimakan oleh yang bersangkutan itu adalah makanan yang halal. Tapi demikian, kalau seandainya makanannya haram, waman akalal haram, barang siapa yang makan makanan yang haram, asad jawarihu, anggota tubuhnya akan maksiat kepada Allah. Sya'am aba, apakah dia berkehendak untuk maksiat atau tidak? Kaki kita memaksa kita untuk melangkah kepada perbuatan maksiat. Tangan kita, semua anggota tubuh kita memaksa kita untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kenapa? Karena kita gagal dalam satu hal ini. Bagaimana? Aklul halal niki gagal. Oleh sebab itu harus direnungkan. Kalau seandainya kita kepingin besok anak kita kok kemudian itu ingat kepada kita yang sudah almarhum, itu tolong untuk kemudian jangan sampai menyuapi anak kita kecuali dengan suapan yang halal. Itu seperti itu. Dan suapan yang halal itu kan dahsyat. Dahsyat sekali. Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika kemudian misalnya dia itu minta kepada Gusti Kanjeng Nabi, Gusti Kanjeng Nabi tolong kula didongaaken supaya kula cespleng dungane. Nggih, tolong didongaaken. Napa Gusti Kanjeng Nabi sarane? Bukan mendoakan langsung pada Gusti Allah, mboten. Atib mat'amaka, perbaiki makanan ini sampean. Takun mustajabat dakwah, maka pasti panjenengan akan menjadi orang yang dungone cespleng. Rek dungo niku muncul dari orang-orang yang cukup luar biasa ngati-ngatine terhadap halal haram, kemungkinannya maka pada akhirnya orang itu adalah mandi dungone. Niki penting untuk. Demikian juga kalau seandainya kita hati-hati dalam rangka memberikan suapan nasi kepada anak-anak kita, insya Allah akan ada perlindungan dari Allah. Minimal kita yakin bahwa secara teori memang akan ada perlindungan. Anggota tubuh kita memang tidak mau diajak untuk maksiat kepada Allah. Nggih? Kalau seandainya kemudian makanan kita yang halal niku kemudian menjadi energi yang halal, menjadi perbuatan yang halal juga pada akhirnya. Seperti itu. Tapi demikian juga kalau seandainya kemudian makanan kita itu adalah makanan yang haram, maka insya Allah bubrah kabeh niku. Niki penting untuk kemudian perlu untuk kemudian ditegaskan. Terus yang pertama itu adalah masalah makanan. Solusi, ya. Lagi-lagi kita tidak bisa menjaga anak kita, remaja kita dan seterusnya itu 24 jam. Yang bisa kita harapkan adalah Allah melindungi. Kenapa kok Allah melindungi? Nggih, karena makanan yang dimakan oleh anak-anak kita itu adalah makanan yang halal. Insya Allah Allah akan memberikan perlindungan. Yang kedua menurut saya solusi yang kemudian harus ditegaskan ya dalam konteks ini adalah empun sampai anak kita biarkan sendirian di tengah realitas dan tantangan yang cukup luar biasa. Nggih. Anak kita harus kita tirakati. Anak kita harus doakan. Nggih. Bahkan kalau seandainya ini dibuat program, Ustadz Kiai kalau bisa, bagaimana? Misalnya untuk kemudian memastikan di sini itu tradisi-tradisi keagamaan, tradisi-tradisi salafun as-shalih itu berkembang luar biasa di sini, bahkan sampai tadi dikatakan ketika kemudian melakukan bagaimana ulang tahun dan seterusnya yang dijadikan sebagai standar itu adalah kalender Hijriah misalnya. Ramadan terus supaya dapat barokahnya Ramadan. Bagaimana kalau seandainya itu ditingkatkan? Ayo bagaimana ya? Ini makin hari makin banyak, makin hari makin banyak tantangan. Bagaimanapun juga ketika kemudian misalnya banyak orang berkumpul dari latar belakang yang beraneka ragam, potensi untuk kemudian nakal itu banyak terjadi. Ya nopo carane misalnya guru, misalnya dibiasakan mungkin poso Senin Kemis untuk misalnya, nggih. Atau ada tradisi apa, hataman atau apa, itu tirakat itu menjadi penting. Tirakat itu menjadi penting. Jadi anak, kalau seandainya kita sebagai orang tua, wajib kita tirakati. Kalau seandainya kita lihat biografi orang-orang sukses itu, sama sekali tidak kita temukan orang sukses itu tidak ditirakati oleh orang tuanya. Tidak kita temukan itu.
Kalau seandainya kita lihat biografi kenapa kemudian lembaga ini kemudian luar biasa, tidak kita temukan kemudian misalnya ustadznya atau kiainya tidak tirakat, itu buatan kita temukan. Sukses ini mesti wonten kompensasi dari sebuah usaha. Jadi yang namanya usaha itu berbanding lurus dengan hasil. Ini penting untuk kemudian kita sadari. Mungkin pernah kalau mungkin cerita dalam konteks ini adalah kiai yang saya dengar langsung itu adalah terus Abai Gusmus gitu loh. Pada suatu saat gitu kan, abahnya Gusmus itu kemudian manggil pengurusnya, Kang, coba di data anak-anak yang nakal, yang bolosan, yang gampang melanggar peraturan pondok niku catatan kabeh, Kang. Pengurusnya semangat karena nopo? Karena wis gak omes wis angkat tangan, Go. Kang teman-teman yang cukup luar biasa nakal dan dableknya niki. Catat sedaya. Ternyata diserahkan pada kiai. Ditunggu. 1 hari nggak ada panggilan, nggak ada tindakan, 1 minggu, 1 bulan, beberapa bulan dikonfirmasi. Nggih kan, dikonfirmasi. Kiai, panjenengan nyuruh kami untuk kemudian mencatat anak-anak yang nakal, yang dablek macam-macam. Dan kami sudah lakukan dan kami serahkan. Kenapa sampai saat ini kok belum ada takzir, kok belum ada hukuman, kok belum ditindak niku nopo? Nopo kongkon nguras peceren nopo kok mboten niku nopo sebabe? Lho sapa sing ate ngomong, sapa sing ate ngeres iku sapa? Sing ate ngukum iku sapa? Sing ate nakzir iku sapa? Aku kepingin ndonga secara khusus niki kiai-kiai hebat niki untuk orang-orang yang bermasalah itu. Dan memang ternyata dalam data sejarah orang-orang, anak-anak nakal, santri-santri nakal yang mendapatkan doa secara khusus itu ternyata memang pada akhirnya akan berwujud menjadi atau menjadi tokoh-tokoh besar pada saat itu. Jadi niki pelajaran nopo. Kulo termasuk yang bermadhab niku, Ustaz Kiai. Bermadhab niku kulo. Maksudnya nopo? Ustadz harus tirakat untuk muridnya. Harus niku. Nopo silahkan. Nopo di Fatihah, setiap kali instruksi dari kepala sekolah, setiap kali masuk kelas harus ada Fatihah bersama untuk keluarga besar, baik yang alumni. Niku akan ada kesambung, nggih. Yang namanya jiwa niki nyambung. Ngapunten nggih, teng griya kula niku adalah pesantren baru. Pesantren di situ campur mahasiswa. Kula kadang-kadang termasuk yang nopo nggih, berbes mili ngoten lho. Rek umpamane ndelok kenyat, nopo rek riyo niku sing tebe-tebe niku dugi. Kula kadang-kadang ngisi acara teng Banyuwangi misalnya. Niku kon kula, ya Allah kok ngeten ya. Napa ada anak datang ke saya alumni. Loh, sampean napa dekat dari sini? Jauh Ustaz, 30-an kilo. Kok mriki? Nggih, hanya kepingin menyapa ustadznya datang. Nggih. Ada tradisi di kami bahwa setiap kita kesempatan untuk memfatihai murid-murid kita, alumni kita, keluarga besar kita, itu kita lakukan. Akhirnya tetap nyambung. Ini penting menurut saya. Dia ada program. Ayo setiap kali melakukan permulaan pelajaran, Fatihah sedaya. Untuk alumni supaya sukses, untuk alumni supaya dados tiang, supaya dan seterusnya. Itu kan hanya sekedar 5 menit gak sampai itu. Tapi dampaknya cukup luar biasa. Dan ketika kemudian orang murid-murid kita itu kok kemudian misalnya berkesimpulan, lembaga saya itu tidak hanya peduli kepada kami sebagai murid ya, pada saat dia aktif, tapi serta alumni juga ada doa khusus agar sukses macam-macam, maka apresiasi dan simpati akan terus. Wah, aku senang doa nopo, itu doa gratis. Itu doa gratis. Itu perpindahan jam Ustadz harus memulai dengan doa gratis, Fatihah gratis untuk alumni, untuk keluarga besar. Ini kan alumni aktif macam-macam, niku seperti itu. Jadi penting untuk kemudian jangan biarkan anak-anak kita itu kesendirian di tengah realitas tuntutan zaman yang cukup luar biasa, kenakalan yang cukup luar biasa. Jangan biarkan anak kita sendirian. Anak kita harus kita pastikan kita dampingi dengan doa. Seperti yang tadi saya katakan, kita tidak bisa menjaga anak kita itu 24 jam. Kita titipkan kepada Allah melalui doa dan tirakat kita. Yang terakhir mungkin yang penting untuk kemudian saya tegaskan, jangan lupa remaja-remaja kita ini adalah seperti yang tadi kita ulas,
butuh lingkungan, butuh pendidikan. Nggih. Wong kang soleh niku harus kemudian kita tegaskan. Jangan sampai kemudian anak kita yang sudah kita suapi dengan makanan yang halal, kemudian terus kita doakan itu, kita tirakati itu, kok kemudian tidak kita misalnya letakkan dalam lingkungan yang kondusif, lingkungan yang pada akhirnya bisa memastikan perkembangan akhlak dan intelektualnya itu bisa meningkat drastis. Ini penting untuk kemudian kita tegaskan. Monggo disekolahkan. Jangan kemudian hanya di rumah saja. Saat ini mboten saged. Ngapunten, kula termasuk orang yang fanatik kepada sekolahan. Bahkan kalau seandainya laki-laki, ngapunten, anak kula yang laki-laki, kalau bisa memungkinkan, nggih, niku sampai S3. Laki-laki masalahnya. Napa sebabnya? Karena saat ini misalnya kita ngomong Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara anak-anak kita nggih, sama sekali tidak punya SIM, ya, surat izin mengajar macam-macam nggak punya, ijazah nggak punya, bayangkan, nggih. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kampus pasti akan dikuasai oleh orang-orang Wahabi, kampus pada akhirnya akan dikuasai oleh orang-orang HTI, kampus pada akhirnya akan dikuasai oleh orang-orang liberal. Napa sebabnya? Karena kita hanya mondok saja, karena kita sama sekali tidak punya ijazah untuk kemudian misalnya bisa berkompetisi di dunia formal. Jadi setelah anak kita suapi dengan makanan yang halal misalnya, setelah kita tirakati, jangan lupa otaknya anak kita itu butuh nutrisi. Apa itu? Pengetahuan. Apa itu? Pengalaman. Harus kita kirimkan, ya, harus kita kirimkan. Dan saya juga usul bagaimana lembaga ini makin hari makin memastikan bahwa lingkungan di sini aman. Lingkungan di sini pasti bebas narkoba, lingkungan di sini pasti islami. Niku yok nopo carane. Kalau seandainya kemudian misalnya lembaga pendidikan yang kita kelola sudah disimpulkan seperti itu oleh masyarakat, niku terus pasti melesat niku. Jadi masyarakat niku saat niki saged menilai. Masyarakat kita niku saat niki saged membaca, saged membandingkan. Nggih, saged membandingkan. Nek napa niku? Bau membau. Antar antar apa namanya teman, antar apa namanya pegawai yang ada di sini, yok nopo lingkungan di sini dipastikan anak yang diproses di sini, yang pertama masalah ibadahnya aman, mesti bisa nih, carane wudu, carane tayamum, carane anu, bahkan ada prakteknya dan seterusnya. Itu makin hari menjadi evaluasi kita makin terus. Insya Allah kalau seandainya apa namanya 3 hal tadi itu kok kemudian kita lakukan, anak kita pastikan itu adalah makanan halal, kemudian kita tirakati misalnya, juga pada akhirnya anak kita itu kita letakkan dalam lingkungan yang pada akhirnya memastikan perkembangan akhlak, moralitas dan intelektualitasnya itu kemudian meningkat terus. Caranya adalah memilihkan lembaga yang luar biasa, disiplin luar biasa yang bisa dipertanggungjawabkan. Apakah itu lembaga formal ataukah pondok pesantren, insya Allah pada akhirnya apa yang kemudian secara umum menjadi problem remaja, insya Allah memungkinkan untuk kita tanggulangi. Karena kalau seandainya tidak seperti itu agak sulit. Kulo gak ada tahadduts bin nikmah misalnya, kulo sering cerita niki, anak kulo niki sami lulusan pesantren macam-macam ngoten. Tapi alhamdulillah karena kita doakan terus, karena ini macam-macam, alhamdulillah ini kita tahadduts bin nikmah saat niki mendapatkan beasiswa untuk LPDP sampai ke Malaysia S2-nya. Niku salah satunya misalnya, bahwa sebagai orang tua kita tidak boleh menyerah, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa, terus diupayakan aklul halal, aklul halam, tirakat dan seterusnya. Pun juga demikian kita sebagai seorang guru, karena sejatinya murid-murid kita juga merupakan anak kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Terima kasih Yai, menarik sekali 45 menit mengulas tentang remaja, problematika dan solusi perspektif agama Islam. Tadi banyak disinggung terkait dengan pendidikan orang tua, kemudian pendidikan di sekolah, kemudian lingkungan. Yang menarik di sini adalah terkait dengan tirakat, Yai. Ini yang dilakukan oleh para ulama, para kiai sesepuh dulu, nggih. Dan banyak sejarah yang menceritakan tentang nirakati, nggih, putra-putrinya,
seperti itu ya, yang dilakukan oleh abahnya Imam Syafi'i, kemudian yang dilakukan oleh Romo Kiai Haji Johari Jawawi, kemudian yang dilakukan oleh Romo Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo ya, sehingga putra putrinya ya bisa memperjuangkan atau meneruskan estafet perjuangan mbah-mbahnya, kemudian bisa membesarkan ya, pondok pesantrennya. Ini yang paling penting dan mungkin bisa dicontoh oleh sekolah-sekolah formal, nggih. Apalagi sekolah yang berbasis pesantren atau sekolah yang berbasis agama, nggih. Dan memang tirakat itu sangat penting bagi kita, nggih, untuk mengantarkan putra-putri kita menjadi lebih baik lagi. Artinya apa? Tidak terjerumus ya di pergaulan yang bebas dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam dan dilarang oleh negara itu. Yang paling penting adalah tirakat seperti itu ya, nggih. Termasuk juga asupan makanan yang halal, ini yang paling penting karena juga ini resep ya murid yang belajar baik di pesantren maupun di sekolah. Salah satunya adalah asupan makanan yang halal biar ilmu itu tetap ya atau mudah untuk nyantol atau faham ya, seperti itu. Jadi sering dilakukan umpama bacaan Asmaul Husna, kemudian istighosah, kemudian rotibul haddad di sebuah lembaga, kemudian sholawat nariyah dan lain sebagainya. Ini sebagai bentuk tirakat kita. Yang terakhir memang peran orang tua, kemudian peran lingkungan dan peran masyarakat ini sangat dibutuhkan. Baik kaum muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih panjenenganipun Kiai Haji Abdul Haris selaku pengasuh PP Al Bidayah Jember yang telah mengisi tausiah di SMK Ma'arif NU Kencong. Yang paling terakhir adalah kami mengajak kepada masyarakat ya, terutama kepada siswa-siswi ya, lulusan MTS, SMP ya, untuk ya bertolabul ilmi bersama-sama belajar di SMK Ma'arif NU Kencong. Untuk pendaftaran dibuka mulai Januari sampai dengan bulan Juli. Mudah-mudahan kedatangan beliau Romo Kiai Haji Abdul Haris menambah keberkahan bagi SMK Ma'arif NU Kencong. Kemudian apa yang disampaikan oleh beliau, didawuhkan oleh beliau, bisa kami laksanakan, bisa kami terapkan di SMK Ma'arif NU Kencong, karena itu merupakan obat yang manjur, resep yang manjur. Baiklah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dari kami banyak terima kasih kepada beliau Romo Kiai Haji Abdul Haris selaku pengasuh Pondok Pesantren Al Bidayah. Insya Allah kita dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang, dan mudah-mudahan silaturahim ini tetap ya terjalin, tetap sambung antara SMK Ma'arif NU Kencong dengan Pondok Pesantren Al Bidayah. Begitu saja dari kami. Kami cukupkan. Wal-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.